Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matole atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritanin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latihlah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anisek, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih Alphard tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, Alphard 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik Alphard kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau mau menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan wa kulu wasrobu wala tusrifu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya Alphard. Karena orang nggak punya Alphard tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu. Ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang sereten nggak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama, waduh berarti midadari 70 wayu kabeh jebule kok ora sido, jebule kok berat, jadi nggak nyaman kalau tidak ada khalidina fiyah. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca. Nah makanya kalau minta sekali ini, karena katanya ini streaming live atau live streaming, untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah baca sebanyak-banyaknya, karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170, Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai, karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil sering wafi ba'din nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisot. Yang bimana saya toreh itu bisin. Maka
Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau, mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasm Usmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat, jadi umumnya sin sama sod itu wasin. Ya, kok tahu loh tahun kelahirannya itu. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istikharah, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasm Usmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sot, makanya ditulis sot. Tapi dibaca sin. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah kaza. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi, makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena Amla Alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya Amla Alaina Syafi'i kaza. Imam Muzani bilang Amla Alaina Syafi'i kaza. Imam Rabi bilang Amla Alaina Syafi'i kaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya nggak pernah bandar. Imam Asim itu unik. Dua orang ini ngaji nggak pernah bandar. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh, kufan, orang kufuwan cocokan. Lah aku dibaca no kufuwan, aku dibaca no kufuwan. Cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya kita geger sama Subah, katanya jenengan bacanya kufan. Iya tak baca no kufan. Kenapa ke saya kufuan? Ya kamu tak baca no kufan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Subah alama akroani Zirun bin Hubes. Wa akro tu kaya Hafiz alama akroani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subhan ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kufan, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena goza yaghzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kufan jelas mah muslam. Jelas itu mah muslam. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastazi'u bukan yastahzi. Jika ada qiraah mutammimah lil asra misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf Hisam semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amana asluhu amana ala wazni af'ala. Di'elal. Imanan asluhu imanan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an yukuya ba'dal kasra. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan amin di'elal, wailaka amin dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Jadi Imam Asim jawab, wis ta jong kowe ngajimu coba bareng. Kowe iku sudah tak wacakno guruku sing jenenge Zurin bin Hubes. Kowe Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami. Wis ora usah takok meneh. Nah semenjak itu terus anggere muni qiraatu Asim ala riwayati Hafiz atau riwayati. Sama tak cerita nih, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, dia wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah.
Karena Imam Asy'ari baca ya gitu, di fi'ilnya nabi ibadi anni, nabi nyeritakno sira. Amma yatasaalun anin nabailahi. Jelas itu mah muslah. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfir pakai ya. Makanya masyhur di qiraat Safah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamim tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga qiraat ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengannya kafara yakfurut takfiran, niatnya elek. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Ashir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman, karena terus jelas maknanya ya ayyuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim, atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraatnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim, bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini, meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial bang. Di antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang kajen lasem kudus sudah ulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama hati. Bapak saya itu nasibnya agak sial, punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu, di sini Mbak Sal Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh apa Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur Bang ya keluarganya ibu. Karena mbak saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi maksudnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu, karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa muka-muka nasib pemerakoyok aku kan. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam, terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Badullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira ya sepuh Mas Nadim, cuma gara-gara beliau agak dilotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi yang tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai, sehingga lama-lama agennya itu janggal. Di kampung situ tak kirimi arak terus nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk ditebas dia terus dibuang jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Hadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah, yang menyaingi saya makam saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah, ini kan pegawainya tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Ya tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku itu nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku kuatian. Mana ditinggal turun. Jadi gue ibadah terus itu untuk nganggep aku ora pati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku bener. Nah, saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Najib baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot maksudnya. Saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok gak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan dia sudah. Saya itu gak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina itu insya'a au jatuh.
Ya sudah, kita mau tegas gimana? Potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbak Mun tanya, mazhabku. Yang jelas coro tiang kota Mbah jenengan terkenal ira tegas. Saya Mbah Mun guyu-guyu. Mazhabku. Terus saya kebetulan ya rada pinter fanatik. Nggih, mazhab jenengan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alim. Iya, ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong ora roh. Dadi ora jelas iku yo mazhabku.